Bismillahirrahmanirrahim. Target jangka pendeknya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang diusahakan agar supaya target jangka panjang itu tercapai. Yang pertama adalah menjerumuskan manusia pada kesyirikan dan kekafiran. Ya. Sebab kalau manusia ini sudah tergelincir ke dalam kesyirikan, setan sudah berhasil. Dan dia tidak peduli, dia mau sholat, dia mau apa, infak, sedekah, pokoknya dia sudah tergelincir dalam kesyirikan, setan sudah berhasil. Maka yang pertama dia lakukan yaitu mengajak manusia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, mengingkari Allah Subhanahu wa taala, mengingkari syariat-syariatnya, ya. Nah, seperti itu. Allah katakan dalam surat Al-Hasyr ayat 16, "Kamatsalis syaitan id qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka." Ya, bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan setan. Ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Kemudian ketika manusia itu menjadi kafir, dia berkata, setan berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri darimu." Ingat Pak ya, ceritanya ahli ibadah yang dititipi seorang wanita oleh 3 orang pemuda. Ya, 4 berkeluarga, 4 saudara. 3 orang pemuda sama 1 orang perempuan. Kemudian 3 orang pemuda. Ini cerita Israiliyat. Cerita Israiliyat ini tidak boleh kita kita percaya, tidak boleh kita dustakan. Tapi sama Rasulullah dibolehkan menceritakan, ya. Dibolehkan menceritakan, ya. Rata-rata para mufassir ketika menjelaskan surat Al-Hasyr ayat 16 ini menceritakan tentang kisah seorang ahli ibadah yang akhirnya dia ini disalib. Karena ketahuan pemuda-pemuda itu, ya, bahwa dia ini adalah telah menzinai adiknya, kemudian hamil, kemudian punya anak, anaknya dibunuh, kemudian dibisiki sama setan, nanti kamu akan dibocorkan rahasianya oleh ibunya, istrinya, wanita yang dititipkan tadi ke kamu. Akhirnya dibisiki oleh setan, kemudian akhirnya dibunuh dua-duanya. Ketika 3 pemuda ini datang, kemudian mau ngambil saudari perempuannya, disampaikan sama ahli ibadah tadi sudah meninggal dunia. Kemudian malamnya mereka tidur, yang pertama didatangi sama setan. Mimpi, dalam mimpinya apa yang dikatakan oleh ahli ibadah itu? Dia katakan bahwasanya adik saya meninggal dunia dan dikubur, ya sudah. Kata setan itu, bohong. Adikmu itu dizinai sama ahli ibadah itu, kemudian hamil, kemudian punya anak. Kemudian karena takut, diceritakan apa adanya sama iblis. Padahal yang menyuruh seperti itu adalah iblis. Yang menyuruh ahli ibadah itu untuk terjerumus ke dalam perbuatan itu. Tapi akhirnya dia berlepas diri, ya. Jadi setan tadi mimpi kepada 3 orang bersaudara ini, mimpinya sama semuanya, bahwa ahli ibadah itu berbohong. Yang benar adalah dia telah berbuat zina dengan adik saudara perempuanmu itu, kemudian punya anak, kemudian anaknya dibunuh, kemudian ibunya juga dibunuh karena takut ketahuan oleh kalian. Pergilah kalian ke belakang, ke tempat dekat rumah ibadahnya dia. Betul, pergi semuanya. Akhirnya terbukti. Maka dilaporkan kepada penguasa bahwa ahli ibadah ini telah menzinai si saudara perempuannya dan membunuhnya tadi. Akhirnya sama raja dihukum, waktu itu disalib. Nah, ketika dia ini mau dibunuh tadi itu, iblis itu datang lagi, ya. Minta supaya kamu kufur kepada Allah, saya akan selamatkan kamu. Kalau kamu ikut kemauan saya, kamu kufur kepada Allah, maka saya akan menolong kamu. Betul. Akhirnya dia kufur kepada Allah. Setelah manusia itu mengatakan kufur, maka iblis mengatakan, saya berlepas diri dari apa yang kamu ucapkan. Itu dalam surat Al-Hasyr ayat 16 ini, ya. Jadi iblis mengatakan apa? Ukfur falamma kafara qala inni bari'um minka. Iblis katakan, kafirlah kamu. Kemudian ketika manusia itu sudah menjadi kafir, iblis berkata, sesungguhnya aku berlepas diri darimu. Dan nanti pada hari kiamat, Pak, iblis ini akan berkhutbah di hadapan manusia. Ketika manusia sama protes sama dia, gara-gara iblis ini kita ini tersesat begini begitu dan sebagainya, iblis tidak mau disalahkan loh. Salahnya sopo sampean melok aku, ya. Wong sudah tahu saya sesat kok sampean masih ikuti saya, ya. Sudah.
ya. Ya, saya tidak bisa menolong kamu, kamu juga tidak bisa menolong sama saya. Ayo kita rasakan sama-sama sudah. Jadi targetnya cuma ingin apa? Manusia itu merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan oleh setan tadi itu, ya. Begitu. Nah, jadi yang pertama adalah manusia diajak untuk berbuat apa? Syirik, ya. Bagaimana supaya mereka ini beribadah kepada selain Allah, mungkin menyembah matahari, menyembah berhala, atau menyembah api dan lain sebagainya, ya. Kalau dia ini sudah, ya, sudah apa namanya istilahnya, sudah terlanjur dia ini mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah sholat dan sebagaimana, diajak lagi dia nih, bagaimana supaya dia ini nanti berkorban untuk berhala, untuk jin dan lain sebagainya, ya, atau mendustakan takdir, ya, tidak percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, atau apa saja yang bisa membuat mereka ini keluar dari Islam ini, ya. Maka dipesan oleh Allah, dan khatib berpesan setiap Jumat, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Dan kita pagi sore disuruh mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku rela, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, aku ridho Islam sebagai agamaku, dan aku ridho Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Itu terus, ya. Dan itu nanti akan ditanya, ya, begitu. Baik. Dalil yang menunjukkan dalam hadis, ya, bahwa setan itu akan mengajak manusia ini untuk menyekutukan Allah adalah dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Iyad bin Himar, bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW berkhutbah. Di dalam khutbahnya beliau mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya Allah telah memerintahkan aku untuk mengajari kalian tentang hal-hal yang kalian tidak ketahui dengan apa-apa yang telah diajarkannya kepadaku pada hari ini, yaitu setiap harta yang aku berikan kepada seorang hamba adalah halal. Yang kedua, sesungguhnya aku menciptakan semua hambaku hanif. Semua hamba Allah, manusia ini dilahirkan ke dunia dalam keadaan hanif, lurus dia nih, fitrahnya itu dia bertauhid, ya. Makanya Nabi katakan setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah di situ lurus dia ini, ya, dalam keadaan bertauhid, ya, hanif, ya. Kemudian orang tuanya lah yang menjadikan dia ini Yahudi, Nasrani atau Majusi, ya. Rasulullah tidak mengatakan orang tuanya lah yang menjadikan dia ini Muslim. Nah, karena memang begitu lahir, walaupun anaknya orang ateis sekalipun, lahir bayi itu dalam keadaan fitrah. Kok bisa? Iya, di alam ruh dia sudah mengatakan, ketika Allah bertanya kepada ruhnya, bukankah aku ini Tuhanmu? Alastu birabbikum? Qalu, ruh manusia itu menjawab, bala syahidna. Benar ya Allah, Engkau adalah Rabb kami dan kami menjadi saksi, ya. Maka anak lahir itu Islam. Setiap bayi lahir Islam dia, ya. Kemudian orang tuanya yang menjadikan dia ini apakah Yahudi, Nasrani atau Majusi, tergantung daripada didikan orang tuanya. Kalau dididik dengan didikan Yahudi, anak itu nanti akan menjadi Yahudi, ya, begitu. Jadi sesungguhnya aku menciptakan semua hambaku hanif, ya, dalam keadaan apa? Hanif, condong kepada tauhid, la ilaha illallah. Dan yang ketiga kata Rasulullah SAW, mereka didatangi oleh setan yang akan memalingkan mereka dari agamanya dan mengharamkan apa yang telah aku halalkan bagi mereka, dan memerintahkan mereka untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang aku tidak menurunkan keterangan tentang hal itu. Hadis sahih riwayat Muslim. Yang kedua, apabila ini tidak berhasil, ya, setan ini tidak berhasil untuk menjerumuskan manusia dalam kesyirikan, maka yang kedua adalah menjerumuskan manusia dalam perbuatan dosa dan maksiat, ya. Jadi akan mengganggu manusia supaya manusia itu terjerumus dalam berbagai perbuatan dosa dan maksiat, menanamkan permusuhan dan kebencian dalam apa? Barisan mereka. Sebagaimana
Di dalam Sunan At-Tirmidzi disebutkan, ala wa inna syaitana qad aisa min an yu'bada fi biladikum hadhihi abada walakin satakunu lahu ta'atun fima tahtakiruna min a'malikum fasayarda bihi. Kata Nabi SAW, ketahuilah bahwa sesungguhnya setan itu telah berputus asa untuk disembah di negeri kalian ini, ya, Mekah, Madinah, ya, di Arab. Selama-lamanya setan sudah putus asa untuk disembah, ya, di negeri kalian ini selama-lamanya. Akan tetapi dia akan mendapatkan kepatuhan dari kalian dalam perbuatan yang kalian anggap remeh, sehingga dia merasa senang dengan hal itu. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam Sahih Muslim disebutkan, putus asanya setan mengganggu manusia. Jadi sebenarnya setan ini sudah putus asa, ya. Kalau kita kan tidak boleh putus asa. Seberapapun dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu, mungkin telah membunuh, telah berzina, minum khamar, berjudi, Allah melarang hambanya untuk putus asa. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, diri mereka sendiri, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa, ya. Jadi tidak boleh putus asa. Setiap kita punya masa lalu, mungkin sebelum kita ngaji, sebelum kita tahu, ya, ilmunya, kita melakukan ini itu, setelah kita ngerti kita hijrah, pindah dari kemaksiatan menuju ketaatan, ya, seperti itu. Maka tidak boleh putus asa. Kalau setan sudah putus asa, kata Rasulullah, inna syaitana qad ya'isa an ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab walakin fit tahrishi bainahum. Sesungguhnya setan itu sudah putus asa. Jadi setan itu stres juga, ya. Jangan dikira setan itu kuat, ya. Setan itu juga stres juga kalau ganggu jenengan sampai tidak mau dibujuk ini, tidak mau dibujuk itu, tidak mau. Stres dia, ya. Tapi kalau dibujuk ini, ya, kemudian kok jenengan ikuti, nah itu senang dia, ya. Begitu. Maka satu-satunya adalah kita mewaspadai tipu dayanya, kemudian kita banyak berzikir, berlindung kepada Allah. Setan itu tidak senang orang zikir, ya. Nah, tapi kalau misalkan dia ini tidak mau diganggu, ini tidak mau, stres dia ini, putus asa untuk disembah, tidak bisa syirik mereka ini, tidak akan menyekutukan, tidak akan menyembah setan, ya, di Jazirah Arab. Tapi setan terus menggoda. Kalau tidak bisa diajak syirik, ya, tidak bisa menyembah setan, maka dia akan terus mengganggu bagaimana supaya manusia ini saling bermusuhan satu dengan yang lain. Dan kita bisa lihat dalam hal ini ada keberhasilannya setan ini, ya. Manusia itu selalu apa? Bermusuhan satu dengan yang lainnya, ya. Yakni maksudnya adalah menanamkan permusuhan dan kebencian di antara manusia, menghasut sebagian mereka dengan sebagian yang lain, sebagaimana firman Allah, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah fahal antum muntahun. Kata Allah, dengan minuman keras dan judi itu setan hanya bermaksud untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian dan menghalang-halang kalian dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Ini surat Al-Maidah ayat 91. Allah terangkan dengan minuman keras, khamr, minuman keras itu, tapi dikasih nama yang bagus, minuman beralkohol. Namanya khamr, ya. Malah orang disebut bir, al-bir, ya. Bir itu kan kebaikan, ya Pak, ya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu menghadapkan wajahmu ke barat atau ke timur. Tapi kebaikan itu kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, iman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasulullah dan seterusnya, ya. Minuman keras disebut apa? Bir. Berikan bir, ya. Diberi nama yang bagus. Dengan minuman keras dan judi itu, setan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalangi kamu dari mengingat
Allah, ya, dari mengerjakan sholat, ya, maka tidakkah kamu berhenti? Kemudian setan juga mengajak manusia berbuat jahat dan keji. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji. Ya. Setan itu hanya menyuruh loh ya. Tidak memaksa. Ya. Setan itu menyuruh kamu berbuat fahsya, ya, dan berbuat jahat dan keji, ya, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah, ya. Tapi kalau kita disuruh sama setan, kita tidak mau mentaatinya, ya kita selamat. Tapi kalau disuruh sama setan, kita laksanakan, kita taat kepada perintah setan tadi itu, maka kita akan tersesat.